Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang telah lalu, di mana kita sudah sampai pada bab salat. Kita masih membahas, mengkaji dalam masalah salat. Masuk ke dalam pasal wal matruku fi sholati salah satu asya'a, yaitu perkara yang ditinggalkan dalam salat ada 3 perkara. Ya. Ada di situ kitabnya, dibaca. Ada? Ya. Kalau ada, yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujud sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi walakinahu yasjudu lisahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar raka'at bana 'alal yakin wa huwal aqallu wa sajada lisahwi. Ya. Ada? Nah, kita sekarang berbicara tentang hal-hal yang tertinggal di dalam sholat kita. Bagaimana ya reaksi kita, atau bagaimana atau apa yang kita lakukan ketika kita lupa meninggalkan satu hal di dalam sholat kita. Maka di dalam kitab ini diterangkan. Ya. Maka kita baca kitab ini, yaitu pasal daripada hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat. Ada berapa perkara? Ada 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Faslun wal matruku fi sholati salah satu asya. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 perkara. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu di dalam sholat, maka tidak keluar dari 3 perkara ini. Maka tidak keluar dari 3 perkara ini. Ya, kita lupa sesuatu di dalam sholat, maka dapat dipastikan sesuatu itu tidak lepas dari 3 perkara ini. Salah satu dari 3 perkara ini, gitu. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 perkara, yaitu fardu. Yang pertama fardu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga hayat. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga hayat. Apa itu fardu? Apa itu sunnah? Apa itu hay'ah? Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Yang dimaksud fardu di sini adalah yang fardu itu tidak bisa digantikan. Fardu itu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Fardu itu tidak dapat digantikan oleh sujud sahwi. Ya. Bahkan kalau seseorang ingat dan waktu ingatnya itu dekat, ya. Kalau seseorang ingat dan waktu ingatnya dekat,
maka ia lakukan yang fardu itu. Ya. Mendasari sholat di atasnya lalu sujud sahwi. Keterangannya nanti. Ya. Kita tulis terjemahannya dulu. Di situ ada kan? Ya. Wasunnatu la yaudu ilaiha ba'da talabusi bil fardi walakinnahu yasjudu lisahwi anha. Dan yang sunnah tidak perlu kembali lagi apabila telah melakukan yang fardu. Akan tetapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Yang sunnah tidak perlu kembali lagi apabila telah melakukan yang fardu. Akan tetapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Wal hay'atu la yaudu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu li sahwi anha. Adapun sunnah hayat maka tidak perlu mengulangi kembali ketika ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat bana alal yaqini wa huwal aqallu wa sajada lis-sahwi. Jika seseorang ragu jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, maka ia lakukan berdasarkan rakaat yang yakin, yaitu jumlah yang paling sedikit. Wasujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu, dan tempatnya, tempat kita sujud sahwi, waktu kita sujud sahwi itu sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini sekarang kita bahas perkara yang ditinggalkan dalam sholat. Ada 3 perkara, yaitu fardu, sunnah, dan hayat. Jadi ketika kita meninggalkan satu gerakan di dalam sholat, maka itu bisa dipastikan ya, satu di antara tiga perkara ini. Bisa jadi yang kita tinggalkan itu fardu atau rukun. Fardu itu maksudnya rukun. Ya. Bisa jadi itu adalah fardu atau rukun. Bisa jadi itu sunnah atau yang disebut juga dengan ab'ad. Disebut juga dengan ab'ad. Atau juga bisa jadi yang kita tinggalkan itu hayat. Apa itu hayat? Yaitu sunnah. Begitu, ya. Yang kita tahu, ya, selain daripada kitab ini, ketiga perkara ini disebut dengan yang pertama rukun, yang kedua ab'adus shalah, yang ketiga hayatus salat. Begitu. Jadi ketika kita sholat, ketika kita ada meninggalkan satu gerakan atau satu ucapan, bisa jadi gerakan tersebut atau ucapan tersebut ya, bisa jadi satu di antara 3 ini. Begitu. Nah, kalau seandainya yang kita tinggalkan itu fardu atau rukun, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama di sini dikatakan fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Kalau yang kita tinggalkan itu adalah fardu ya, atau rukun, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau yang kita tinggalkan itu rukun ya, daripada rukun-rukunnya sholat. Begitu. Misalnya kita lupa baca Fatihah. Udah biarin dah. Nanti sujud sahwi saja, maka
Tidak bisa, rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Begitu. Dikatakan di sini bal, akan tetapi in dzakarahu wa zamanu qarib atabihi. Kalau seandainya kita ingatnya itu ya dalam waktu yang dekat, maka kita kembali ke tempat yang kita lupa tersebut, kita laksanakan apa yang kita lupa tersebut, ya. Kita ulangi, kemudian kita salat seperti semula. Contohnya begini, kita salat Allahu Akbar, karena banyak pikiran, pusing, kita lupa baca Fatihah. Kita langsung baca surat, atau kadang-kadang kita lagi ngapalin surat nih, terus ketika sholat Allahu Akbar, kepikiran langsung ke baca surat, lupa baca Fatihah, begitu. Habis selesai baca surat, kemudian kita ruku. Nah, ketika kita ruku, misalnya ingat, tadi belum baca Fatihah, maka kita balik lagi, ya, kita baca Fatihah. Ya, kemudian membaca surat, kemudian kita ruku lagi, begitu. Kita ruku lagi, kemudian terus i'tidal, kemudian sujud, kemudian laksanakanlah salatnya ya dengan sempurna. Lanjutkan salat tersebut dengan sempurna. Itu kalau seandainya yang kita tinggalkan adalah rukun. Begitu juga kalau misalnya kita lupa baca Fatihah, ingatnya ketika kita sujud. Ketika kita sujud, ya, mau sujud yang pertama, mau sujud yang kedua, kita baru ingat, tadi belum baca Fatihah, maka langsung kita berdiri, kita baca Fatihah, kemudian kita lanjutkan salatnya seperti biasa. Begitu. Kita baca Fatihah, kemudian kita ruku, kita i'tidal, kemudian kita sujud seperti biasa. Begitu. Karena apa? Karena rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Harus dilaksanakan, harus diganti pada saat itu juga. Harus diganti di dalam sholat itu juga kalau ada yang ketinggalan. Begitu. Nah, kalau seandainya rukun itu yang kita tinggalkan, kita lupa sampai kita kembali ke rukun yang kita tinggalkan, maka kita tambah 1 rakaat lagi sebelum salam. Tambah 1 rakaat lagi. Karena apa? Karena dianggap rakaat yang pertama itu tidak sah. Dianggap rakaat yang pertama tadi tidak sah. Misalnya ketika kita lupa baca Fatihah, kemudian ketika kita habis setelah sujud, kemudian kita berdiri, ketika kita lagi baca Fatihah, kita ingat, tadi rakaat pertama lupa tuh baca Fatihah. Maka sudah, teruskan sholatnya, nanti nambah 1 rakaat. Begitu. Ditambah 1 rakaat, setelah itu baru sujud sahwi. Begitu juga tadi, ya. Kalau misalnya ingatnya itu sebelum masuk ke rakaat yang kedua, misalnya ketika ruku dia ingat belum baca Fatihah, maka dia kembali lagi, ya, untuk baca Fatihah. Setelah itu nanti sebelum salam dia sujud sahwi, begitu, ya. In dzakarahu wa zamanu qarib atabihi. Jika kita ingat dan waktu ingatnya itu dekat dengan sesuatu yang kita lupa, maka kita kerjakan yang lupa tersebut. Kita kembali ke pekerjaan yang kita lupa tadi, ya. Kemudian teruskan salatnya. Ya, kemudian wasajada lisahwi, kemudian sujud sahwi. Begitu. Paham ya? Jadi kalau kita lupa, misalnya walaupun misalnya kita lupa ruku, habis baca Fatihah langsung sujud. Dari sujud kita ingat, Kak belum ruku nih. Maka kita kembali lagi untuk berdiri, kemudian ruku. Begitu. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian teruskan salatnya.
rakaatnya tidak batal, tetap sah, tidak perlu nambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau sudah lewat 1 rakaat atau kita sudah mengerjakan rukun yang kita lupa tersebut di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama tadi dianggap gugur. Maka kita teruskan sholatnya, kemudian tambah 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Begitu. Jadi nggak ada ceritanya ketika habis sujud atau ketika sujud, wah tadi belum baca Fatihah, batalin dulu deh, ulang dah. Nggak pakai diulang, begitu ya. Tidak pakai diulang, begitu. Kecuali takbir, begitu. Niat Allahu Akbar, salah niat. Maka kita takbir lagi Allahu Akbar, kemudian baru niat yang ketiganya itu untuk masuk ke dalam sholat. Jadi harus 3 kali takbir. Takbir yang kedua untuk keluar dari sholat, dan yang ketiga itu untuk masuk ke dalam sholat. Jadi nggak boleh Allahu Akbar lupa, salah niatnya nih, ulang lagi Allahu Akbar. Nah itu yang kedua itu belum masuk ke dalam sholat. Yang kedua itu justru membatalkan sholat. Maka ketika kita sholat dalam takbir yang kedua itu nggak dianggap sholat. Tidak dianggap sholat karena belum masuk ke dalam sholat. Maka nggak dianggap batal, tapi belum sholat, begitu. Karena nggak dibilang batal, karena apa? Karena belum masuk ke dalam sholat, begitu. Ya. Kecuali kalau misalnya Allah baru Allah belum masuk sholat, belum Allahu Akbar, Allah lupa, astagfirullahaladzim, itu belum. Allah lupa, Allah mau 3 kali atau mau 4 kali, Allah baru pas Allahu Akbar baru masuk, begitu. Jadi kalau misalnya ketika takbir Allahu Akbar masuk takbir salah tadi itu, maka kita takbir lagi Allahu Akbar, kemudian yang ketiga itulah baru kita masuk ke dalam sholat. Kita takbir lagi Allahu Akbar, begitu ya. Jadi harus diseling dengan takbir. Itu kalau dalam takbir, begitu ya. Itu kalau yang kita tinggalkan rukun atau fardu di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, was sunnah. Bisa jadi gerakan atau ucapan yang kita lakukan di dalam salat itu yang kita tinggalkan adalah termasuk sunnah atau ab'ad. Ab'ad di sholat. Ab'ad itu apa sih? Ab'ad di dalam sholat itu 2. Yang dimaksud ab'adus sholat di dalam sholat itu 2. Yaitu apa? Yang pertama kunut, yang kedua tasyahud awal. Ini sunnah. Tapi sunnahnya ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini ya, sunnah ab'ad ini bagaimana kalau kita meninggalkannya? Maka di sini dikatakan ya, was sunnatu la yahudu ilaiha. Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad ya, maka kita nggak boleh kembali untuk mengerjakannya. Kalau lupa nggak boleh kita kembali, begitu. Misalnya ketika kita sholat subuh kita lupa kunut ya, kita lupa kunut ya, habis i'tidal langsung sujud. Ketika kita sudah sujud kita ingat belum kunut, maka kita nggak boleh kembali untuk berdiri untuk baca kunut. Kalau kita kembali berdiri untuk baca kunut, maka batal salat kita, begitu. Karena yang kita tinggalkan itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad.
Maksudnya sunnah abad apa? Sunnah yang kalau ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu. Atau misalnya dari sujud rakaat kedua setelah sujud, ya, sujud kedua, ya, kemudian seharusnya kita tasyahud awal, lupa kita langsung berdiri. Maka ketika kita berdiri, kemudian misalnya kita ingat, oh belum tasyahud awal, maka kalau kita turun duduk untuk tasyahud awal, batal salatnya. Batal salatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ingat, kita lupa belum baca tasyahud awal, maka teruskan salatnya. Karena apa yang kita tinggalkan itu adalah cuma sekedar sunnah yang enggak wajib untuk diperbaiki, begitu. Untuk memperbaikinya, ya, maka disunnahkan bagi kita untuk sujud sahwi. Gitu, disunnahkan untuk sujud sahwi. Atau misalnya, jangankan kita sudah berdiri tegak, kalau seandainya kita ninggalkan tasyahud awal itu, kemudian kita berdiri, ya, baru berdiri tapi belum sampai tegak, tapi udah tasabuh, talabus bil fard, seperti orang yang mau berdiri begini, sudah begini, maka kalau kita turun lagi batal. Maka kalau sudah terkesan seperti berdiri, maka teruskan berdiri, begitu. Ya, kalau sudah hampir hampir setengah, bukan hampir setengah, hampir mau berdiri, maka teruskan berdiri, begitu. Tapi kalau baru sujud misalnya, ya, kemudian pas mau berdiri belum terlihat seperti orang yang berdiri, baru mau bangkit dari duduk, kemudian kita ingat, maka duduk, kita baca tasyahud awal, boleh, begitu. Jadi kalau belum terkesan seperti berdiri, maka duduk. Tapi kalau sudah terkesan seperti berdiri, maka lanjutkan dirinya. Kalau kita duduk, batal, begitu. Ya, itu namanya sunnah abad. Ada dua, kunut dan tasyahud awal. Kalau itu kita tinggalkan, maka tidak perlu kita ulang. Tidak perlu kita ulang. Untuk menambalnya disunnahkan sujud sahwi. Kalaupun kita lupa sujud sahwi, tetap sah salat kita. Walaupun kita gak kerjakan sujud sahwi, tetap sah. Ya, salat kita, akan tetapi ada kekurangan, begitu. Karena ada sunnah yang ditinggalkan. Itu sunnah abad. Nah, ada lagi sunnah ba'du min abadis shalah. Ba'du min abadis shalah, sebagian daripada abadus shalah. Kalau sebagian daripada abadus shalah itu juga kita tinggalkan, maka disunnahkan juga untuk sujud sahwi. Misalnya, yang namanya abadus shalah kan apa tadi? Kunut. Di dalam kunut ada ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita lupa membacanya. Walaupun kita kunut, tapi kita lupa membaca salawat kepada Nabi, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu juga ketika tasyahud awal, lupa baca salawat, maka disunnahkan untuk sujud sahwi walaupun kita tasyahud awal. Tapi ada sebagian daripada abadus shalah yang kita tinggalkan karena lupa, begitu. Ya. Nah, abadus shalah ini kalau kita tinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, tetap tidak membatalkan sholat. Sengaja nggak pakai kunut, tetap sah sholatnya. Sengaja nggak pakai tasyahud awal, tetap sah sholatnya. Cuma berkurang pahalanya. Itu abadus shalah. Kemudian yang ketiga,
wa hay'atu. Apa itu sunnah hayat? Yaitu sunnah selain dari, jadi pekerjaan sholat yang ada di dalam sholat selain daripada rukun dan abadus sholat. Itu namanya hayat. Seperti apa? Contohnya seperti membaca surat setelah Fatihah, membaca doa iftitah, begitu. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Atau kita ketika kita ruku, kita membaca zikir yang ada di dalam ruku. Atau kita membaca takbir di setiap gerakan. Itu semua adalah sunnah. Sunnahnya sunnah hay'ah. Maka apa yang kita lakukan ketika kita meninggalkan sunnah hay'ah tersebut? Dikatakan di sini wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarqiha wa la yasjudu lisahwi anha. Dan ketika kita meninggalkan sunnah hay'ah, maka tidak disunnahkan untuk mengulanginya, ya, setelah kita meninggalkannya, dan juga tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, bahkan batal salat kita kalau sujud sahwi. Misalnya kita lupa baca surat, habis baca Fatihah langsung ruku, begitu. Maka kita ingat, tadi belum baca surat. Kalau kita balik lagi untuk baca surat, batal salatnya. Atau kita selesai kita salat, kita sujud sahwi, batal salatnya. Karena memang tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, begitu. Ya. Karena yang kita tinggalkan itu adalah sunnah di dalam salat, begitu. Ya. Paham ya? Paham benar ya? Jadi ada tiga. Yang pertama yang kita tinggalkan rukun. Bisa jadi yang kita tinggalkan itu abad. Bisa jadi yang kita sunnahkan itu, yang kita tinggalkan itu hayat. Kalau yang kita tinggalkan fardu atau yang kita tinggalkan itu rukun, maka kita harus kembali melaksanakannya apa yang kita tinggalkan. Kemudian sujud sahwi. Kalau seandainya yang kita tinggalkan itu abad, maka tidak boleh kita mengulangnya, ya. Hanya disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau seandainya sunnah yang kita tinggalkan, maka tidak boleh kita kembali untuk mengerjakannya, dan juga tidak boleh untuk sujud sahwi, begitu ya. Dan sujud sahwi itu dikatakan di sini, ya, sujud sahwi itu letaknya setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian salam. Itu namanya sujud sahwi. Gitu. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-rakaat bana 'alal yakin wa huwal aqal wa sajada lis-sahwi. Dan begitu juga kalau seandainya kita ini lupa, ya, tentang hitungan daripada rakaat yang kita kerjakan, kita lupa, kita ragu, maka, ya, bana alal yakin, kita tetapkan keyakinan kita yang lebih sedikit dari yang kita yakini. Misalnya kita ini sudah 2 apa 3, maka kita yakini 2.
Oh, ini sudah 3 apa 4, kita yakini tiga, kemudian kita salat. Kita teruskan salatnya, kemudian sujud sahwi, begitu. Dan sujud sahwi itu ya adalah harus dia nanti sujud syukurnya nanti, begitu. Dia udah ganti baju, dia pakai mukena, dia berwudu, kemudian dia ngadap kiblat, kemudian baru sujud syukur. Sekali sujudnya, ya, takbir, kemudian langsung sujud, kemudian duduk, kemudian salam, begitu. Ya, tidak sembarangan kita sujud. Main bola, kemudian bolanya gol, kemudian langsung sujud. Nah, ini haram, nggak boleh, karena tidak sesuai dengan syariat. Enggak menghadap kiblat, auratnya terbuka, enggak juga suci daripada hadas, begitu, ya, paham. Wa sujudu sahwi sunnatun wa mahaluha qabla salam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kita sujud syukur, tidak sujud syukur, begitu. Selain daripada 3 sujud ini, maka diharamkan kita sujud, ya, selain daripada yang 3 ini. Kita sujud nggak ada sebabnya, haram. Tidak boleh, walaupun setelah sholat. Kadang kita ngelihat ada orang habis sholat baca doa kemudian sujud, ngapain? Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh karena nggak ada syariatnya, begitu. Dilarang kita sujud selain daripada 3 perkara ini, karena sujud syukur, karena sujud tilawah, atau karena sujud sahwi, begitu. Dan ketiganya ini juga tidak sembarangan sujud. Alhamdulillah dapat duit langsung sujud, alhamdulillah menang dalam kompetisi langsung sujud, enggak. Tidak seperti itu sujud syukur yang disyariatkan. Sujud syukur yang disyariatkan sama seperti sujud-sujud di dalam sholat. Harus madhab kiblat, harus dalam keadaan berwudu, dan juga harus menutup aurat. Kalau perempuan mau sujud syukur, ya ditutup, ya, dia tutup auratnya. Yang kelihatan cuma muka dan telapak tangan, pergelangan telapak tangan, itu saja. Kalau dalam keadaan berkonde, dalam keadaan artis-artis yang menang tersujud syukur, itu nggak boleh, begitu. Itu bukan sujud syukur, begitu, ya. Harus dia nanti sujud syukurnya nanti, begitu. Dia udah ganti baju, dia pakai mukena, dia berwudu, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian baru sujud syukur. Sekali sujudnya, ya, takbir, kemudian langsung sujud, kemudian duduk, kemudian salam, begitu. Ya, tidak sembarangan kita sujud. Main bola, kemudian bolanya gol, kemudian langsung sujud. Nah, ini haram, nggak boleh, karena tidak sesuai dengan syariat. Enggak menghadap kiblat, auratnya terbuka, enggak juga suci daripada hadas, begitu, ya, paham. Wa sujudu sahwi sunnatun wa mahaluha qabla salam.